Tari Kolosal Perjuangan Oku Daeng Risaju, persembahan Sanggar Seni Pamaja Art Kecamatan Burau yang merupakan binaan Dinas Parmudora Kabupaten Luwu Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Yang terhormat Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Bapak Andi Sudirman Sulaiman ST beserta rombongan. Yang kami hormati Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur beserta Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Luwu Timur. Yang kami hormati anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur beserta Ketua IK DPRD. Yang kami hormati Wakil Bupati Luwu. Yang kami hormati Wakil Wali Kota Palopo. Yang kami hormati seluruh perangkat adat Kedatuan Luwu. Yang kami hormati Ketua DPRD Kolaka Utara. Yang kami hormati Ketua DPRD Toraja Utara. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara. Yang kami hormati unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kota Setana Luwu. Yang kami hormati anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Setana Luwu. Yang kami hormati Kepala Kantor Regional 4 BKN Makassar. Yang kami hormati para pejabat Eselon 2 Kabupaten Kota Setana Luwu. Yang kami hormati manajemen PT Vale Indonesia. Yang kami hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh wanita Kabupaten Kota Setana Luwu, serta hadirin Bapak Ibu yang kami hormati. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangkaian acara Hari Jadi Tanah Luwu ke-752 dan Hari Perlawanan Rakyat Luwu ke-74 yang bertempat di Lapangan Merdeka, Puncak Indah Malili pada hari ini, Kamis tanggal 23 Januari 2020 dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudara Sahrun SPDI. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'allana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adhabi lasyadid. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لشديد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin dimohon berdiri. Lambang perlawanan rakyat Luwu memasuki tempat acara. Jalan. Gitu, Bos. Go. Hadi. Go. Dimohon perkenan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dan Bupati Luwu Timur untuk mengambil tempat. Penyerahan lambang perlawanan rakyat Luwu oleh Wakil Gubernur Sulawesi Selatan kepada Bupati Luwu Timur. Kepada Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dan Bupati Luwu Timur disilahkan kembali ke tempat. Ya, dua kali. Haluan. Jalan. Jalan. Langkah, tegap, maju. Jalan. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Selanjutnya, pembacaan sejarah singkat Hari Perlawanan Rakyat Luwu oleh Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur. Kepada Bapak Haji Amran Syam SH, disilakan. Sinopsis sejarah Hari Jadi Luwu dan Hari Perlawanan Rakyat Luwu. Sejarah Luwu bermula pada periode Lagaligo, yaitu turunnya seorang raja dari Boting Langie, putra Patotoe atau Taupalandro, yang maha pencipta, bernama Batara Guru Lato Gelengi. Sang guru Yora di suatu tempat yang bernama Usul, sekarang adalah wilayah Kecamatan Malini, Kabupaten Luwu Timur. Baginda Batara Guru mula-mula tiba di muka bumi atau Waren atau Alekawa di sebuah bukit kecil bernama Persemiuni di tepi sungai Cerekang, dengan melalui masa ujian selama kurang lebih 40 hari 40 malam dalam keadaan penuh dengan penderitaan, menahan lapar dan dahaga, seorang diri tanpa sedikit pun kain yang menutupi badannya. Dengan keadaan tersebut, atas usul Ibunda Batara Guru yang bernama Palinge Langkana Lakko Manurunge atau Langkanae bersama dengan petugas-petugas dan perlengkapannya kemudian didirikan pula dari para tiwi atau Buruliu bumi bawah, seorang putri yang bernama We Nyili Timo yang diberi gelar Tompoe Ri Busa Empo, atau baginda yang timbul dari busa ombak, anak penguasa Todang Toja dunia bawah yang bernama Guru Riselang, saudara dari Patotoe. Setelah meletakkan dasar-dasar pemerintahan di Kerajaan Luwu dan sebelum Batara Guru kembali ke Botinge Langie terlebih dahulu mengadakan kunjungan ke wilayah pedalaman untuk menyampaikan pesan yang berbunyi Mesak Kada di Patuo, Pantang Kada di Pomate. Dan dalam kunjungannya ke daerah pesisir menyampaikan pesan yang berbunyi Mali sifat Parape, Repa sifat Tokuang, Malilung sifat Kainga, Siwata Mehuri Tasiwatano. Dan Batara Guru menobatkan putranya yang bernama Batara Latu sebagai Pajung Luwu. Batara Latu kemudian memiliki anak dari hasil perkawinannya dengan Bedatu Seng, yaitu Saweri Gading dan Beten Riabe. Dalam melaksanakan pemerintahannya, Batara Latu membagi kerajaan menjadi 3 bagian, anak telue, dan memberikan kepada kemanakannya sebagai pemerintah di sana, yaitu 1. Madikawua diperintah oleh Lapang Siang dengan wilayah pemerintahan sampai di Kolaka dan di batas Kendari serta Masamba dan batas Pondrang. 2. Madika Pondrang diperintah oleh Gutu Batalo dengan wilayah pemerintahan sampai di daerah Siwa dan berakhir di perbatasan Wajo, Sengkang
di kampung Akkotengan. 3. Makole Bayi Bunta diperintah oleh Latama Celing dengan wilayah pemerintahan meliputi daerah Malili, Muha, Togoti, Poso, Palu, dan Donggala sampai di daerah batas Mamuju. Putra Batara Watu Sagarigadi yang mempunyai kegemaran mengembara keluar wilayah Luwu, yang kemudian mempersunting putri Cina yang bernama Wicodai dan Witompo dan melahirkan Ilaga Ligo, hingga akhirnya pada masa tatanan alam raya ini dibalikkan Wetu Rigilina Sinapatie. Maka Saweri Gading dan permaisurinya Wecudai bersama seluruh anggota istana kerajaan Luwu diperintahkan oleh Patotoe untuk turun ke dasar samudera yang ketujuh atau Tinrele Lao Ritodang Toja sebagai masa berakhirnya periode Lagaligo dan terjadinya kekosongan kekuasaan di kerajaan Luwu yang disebut dengan masa Sian Rewale yang berlangsung selama Pitu Pariama, dan masa itu berakhir dengan munculnya Komanurung di Luwu bernama Simpursia. Atas dasar sejarah kerajaan Luwu hingga masa akhir periode Lagaligo dan dengan mempertimbangkan dasar-dasar konsepsi politik modern, maka pangkal tolak penentuan tahun lahir Luwu bermula pada waktu masuknya Islam di tanah Luwu, yakni pada tahun 1593. Dari tahun ini kemudian dihitung mundur 13 raja yang pernah berkuasa, dimulai pada masa pemerintahan Datu Luwu ke-15 Patiarase Andi Patiwari Daeng Parambung Peta Matinroe Rimalangke, yang berhasil diislamkan oleh Datuk Sulaiman pada tahun 1603 sampai masa Raja Simprusian atau setelah berakhirnya periode 7 generasi Pitu Poriama. Kekuasaan di kerajaan Luwu dengan asumsi satu raja masing-masing memiliki periode 25 tahun, maka ditemukanlah angka 1, 2, 6, 8 sebagai awal mula tahun kejadian Luwu. Adapun hari jadi Luwu mengacu pada tanggal dan bulan yang bernilai sejarah dalam mempertahankan proklamasi kemerdekaan RI. Penetapan tanggal dan bulan tersebut berpangkal tolak dari peristiwa 23 Januari 1946 yang merupakan salah satu rangkaian proses sejarah perjuangan bagi rakyat Luwu dalam ikut mempertahankan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. 23 Januari merupakan wujud nyata kebangkitan dan kesadaran masyarakat Luwu dalam mempertahankan martabat dan jati diri sebagai bangsa yang merdeka. Perlawanan rakyat Luwu diawali dengan 2 hari sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 19 Agustus 1945 jam 23.00 malam, setelah berita tentang kemerdekaan RI disampaikan oleh orang Jepang yang bernama Sakata kepada salah seorang pemuda Luwu, yakni Andi Ahmad, putra Raja Luwu. Andi Ahmad menyampaikan pernyataan ini kepada 6 orang temannya, yakni Makulau, Andi Makulau, O Budai Pareba, M Yusuf Arif, Andi Ahmad, M Landau, Daeng Mapate, Muhammad Guli, Daeng Malimpo, Haji Abdul Qadir Daud, dan Mungkasa, yang kemudian membentuk gerakan Soekarno Muda. Keesokan harinya tanggal 20 Agustus 1945, ketujuh pemuda tersebut menghadap Sri Paduka Datu Luwu Andi Cemak sebagai kepala pemerintahan kerajaan Luwu pada waktu itu, memutuskan untuk mengirim delegasi ke Makassar yang menunjuk M Sanusi Daeng Maktaka sebagai wakil pemerintahan dan Andi Maktulau mewakili pemuda menghadap
Dr. Ratulangi yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Sulawesi. Pada saat kedua pemuda tersebut bertemu dengan Gubernur Sulawesi dan memperkenalkan diri sebagai utusan pemerintahan Kerajaan Luwu, Dr. Ratulangi tersenyum dan terbayang kegirangan di raut mukanya atas pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan oleh kedua utusan tersebut. Dr. Ratulangi menyatakan dengan tegas bahwa satu, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar telah diumumkan ke seluruh dunia pada tanggal 17 Agustus 1945 bertempat di kediaman Insinyur Soekarno di Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Dua, proklamasi itu diputuskan pada tanggal 16 Agustus 1945 malam dengan suara bulat dari pemimpin dan pemuka-pemuka bangsa dari seluruh daerah Nusantara. Tiga, pada tanggal 18 Agustus 1945, Komite Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang telah menetapkan suatu undang-undang dasar negara Republik Indonesia dan memilih Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Empat, pada tanggal 19 Agustus 1945, komite tersebut telah menetapkan pula daerah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi yang dikepalai oleh masing-masing seorang gubernur, dan pemerintahan Republik Indonesia dibagi dalam 12 kementerian. Sekembalinya dari Makassar, melalui suatu rapat pertemuan bertempat di Istana Datu, utusan pemerintahan Kerajaan Luwu memperdengarkan kabar tentang kebenaran bahwa telah diproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah mendengar berita tersebut, para pemuda melakukan penerangan dan propaganda yang berhasil membuat semangat rakyat dan pemuda bergelora dalam mempertahankan kemerdekaan sampai tetesan darah penghabisan. Sementara di Makassar telah diduduki tentara Nika yang telah berhasil memboncengi tentara Australia. Ketika itu terdengar kabar bahwa Nica akan mengadakan konferensi raja-raja di Makassar. Maka atas prakarsa Andi Jema, Datu Luwu, dan pimpinan pemuda Luwu diadakan konferensi raja-raja di Watampone yang turut dihadiri pula oleh 2 orang pimpinan pemuda Luwu, yaitu M. Yusuf Arif dan M. Sanusi Daeng Maktata. Dalam konferensi tersebut, Paduka Andi Jema Datu Luwu mengeluarkan pernyataan, Kerajaan Luwu berdiri tetap di belakang Republik Indonesia. Daerah Luwu adalah daerah negara Republik Indonesia. Rakyat dan pegawai-pegawai negeri di daerah Luwu adalah rakyat dan pegawai-pegawai negeri Republik Indonesia. Badan pemerintah akan mogok jika Nica datang dan akan menentangnya bersama rakyat. Yang selanjutnya disusul dengan konferensi pemuda di Sengkang. Salah satu keputusan ialah jika daerah-daerah diserang atau menyerang, maka lain-lain daerah lain harus bertindak supaya kekuatan Nica terserap-serap. Pada bulan Oktober 1945, tentara Australia telah memasuki kota Palopo di bawah pimpinan komandannya bernama Mayor Rai. Pada saat itu, peranan dan sikap yang patriotik ditunjukkan oleh Laskar Pemuda La Rompong dan pasukan sebelah selatan kota Palopo sebagai pengawal pintu gerbang masuk di wilayah selatan Kerajaan Luwu. Pada tanggal 19 November 1945, pasukan Nica di bawah pimpinan Letnan Bon dari jurusan Kendari mendapatkan perlawanan hebat dari gerakan pemuda Kolaka yang dipimpin oleh Andi Muhammad Kasim. Sebagai sulewatan, ngapa bersama dengan laskarnya dan menawan Letnan Bon sebagai komando tentara Nica saat itu, serta berhasil mengumpulkan senjata api sebanyak 80 pucuk. Atas peristiwa ini, Nica kembali melakukan taktik liciknya dengan mengajak pemerintah Kerajaan Luwu untuk berunding. Hasilnya Letnan Bon yang ditawan ditukar dengan pemuda-pemuda Luwu yang ditawan di Australia. Tanggal 23 Januari 1946 menjadi titik dari
serentetan perlawanan rakyat Luwu dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Salah satu peristiwa yang menyulut terjadinya perlawanan semesta rakyat Luwu adalah ketika salah seorang tentara KNIL terbunuh dan tentara Nica melakukan pemukulan terhadap Andi Sultani di rumah Opugawe, Madikau Buah. Dari berbagai peristiwa di mana Nica melakukan penodaan terhadap adat dan agama dengan merobek-robek Al-Quran dan mengotori Masjid Jami Buah sebelum peristiwa 23 Januari 1946 meletus, dan setelah utusan dari pihak Nica bertemu dengan Sri Paduka Datu Andi Jemma yang meminta agar menurunkan bendera merah putih. 3 kali permintaan tersebut disampaikan oleh pihak Nica, dan setelah pihak Nica dipersilakan duduk oleh Andi Pangeran Opu To Sinilele, maka Datu Luwu sebagai pemimpin pemerintahan menjawab dengan tegas menolak permintaan pihak tentara Australia. Pada tanggal 21 Januari 1946, yaitu 2 hari sebelum penyerangan kota Palopo, para pemuda pejuang Luwu berkumpul serta bermusyawarah dicapai satu kebulatan tekad, yakni menerbitkan peringatan keras kepada tentara Australia. Disampaikan ultimatum yang isinya antara lain dalam tempo 2 kali 24 jam harus Australia memerintahkan kepada pasukan KNIL yang berkeliaran di dalam dan di luar kota Palopo mengadakan patroli masuk ke dalam tangsi bersama senjatanya. Jika sampai tempo ini tidak diindahkan, maka ketertiban dan keamanan tidak dapat lagi dipertanggungjawabkan. Ultimatum ini ditandatangani oleh Andi Jemma sebagai kepala pemerintahan, Kerajaan Luwu M. Yusuf Arif sebagai Ketua Dewan Pertahanan Rakyat Luwu, Komando Pertempuran, dan Kiai Haji Muhammad Ramli, Kadis Luwu atas nama umat Islam. Karena ultimatum itu tidak diindahkan oleh Nica, maka pimpinan PRI Luwu menginstruksikan kepada seluruh pasukan bersenjata untuk segera menuju Palopo agar mendapat tugas yang telah diatur dengan matang oleh komando pertempuran. Adapun komando pertempuran tersebut adalah M. Yusuf Arif selaku komandan komando pertempuran, Andi Ahmad selaku wakil komandan komando pertempuran, dan Andi Tendriaking selaku panglima seluruh pasukan PRI Luwu. Dalam mengatur strategi pasukan PRI dibantu oleh sejumlah mantan Kaigun, Heiho, Rek Kigun, kelompok pemuda pasar, tukang cukur, dan organisasi perjuangan lainnya dengan posisi sebagai polisi istimewa ditempatkan di sekitar Istana Datu Luwu. Pasukan PRI Luwu dari Lasusua Kolaka ditempatkan di sekitar Pasangrahan. Pasukan PKR Luwu Asal Buah ditempatkan di depan penjara pasukan pelajar yang dipimpin oleh Andi Basorahim. Ditempatkan di sekitar bioskop Palopo, sedang 3 kelompok pasukan khusus yang dipimpin oleh Andi Sultani ditugasi menangkap 3 kapten KNIL dan pasukan PRI Luwu cabang Tanah Toraja dipimpin Balendeng dan AYK Andi Lolo mendapat serangan yang begitu dahsyat dari rakyat Luwu. Tentara Nica yang bermarkas di Makassar mengirim bala bantuan, yakni sebuah kapal perang untuk menggempur habis-habisan kota Palopo dari udara. Dalam pertempuran semesta rakyat Luwu itu banyak menelan korban, diantaranya Sabiun, Haji, Patang, Manenunge, dan lain-lain. Untuk menghindari banyak rakyat Luwu jatuh korban, Sri Paduka Datu Luwu bersama permaisurinya dan seluruh perangkat kerajaan Luwu serta pimpinan kelaskaran memutuskan untuk meninggalkan kota Palopo dan selanjutnya mengadakan perlawanan dengan cara bergerilya di wilayah Batam Panua, Batu Putih sampai ke Sulawesi Tenggara, Latou, menyeberang melalui Malangke. Disinilah Sri Paduka Datu Luwu menjalankan roda pemerintahan dan pimpinan perlawanan rakyat Luwu dalam mengusir penjajahan di tanah Luwu. Sepeninggalan PKR Luwu tersebut,
Pasukan Nica dan tentara KNIL melakukan pembersihan ke wilayah utara dan disambut oleh pertempuran kecil seperti pertempuran Gunung Torpedo, pertempuran Patila, dan lain-lain. Perlawanan terakhir pemuda Luwu adalah Masamba Afail. Perlawanan ini memberikan andil besar bagi kemerdekaan Republik Indonesia di bagian timur, karena sampai getarannya di konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda yang pada saat itu hanya mengakui kemerdekaan Republik Indonesia di bagian barat saja. Perlawanan pemuda Masamba pada tahun 1949 diprakarsai oleh Andi Basok Rahim, Sarah Lewi Daud, Hasan Lakulu, dan lain-lain dikenal dengan istilah Masamba Afail. Ini secara politis telah membuka mata dunia bahwa Indonesia Timur masih ada perlawanan rakyat, sehingga Indonesia bagian timur turut diakui kedaulatannya bersama dengan Indonesia bagian barat. Perjuangan rakyat Luwu ini dikukuhkan dengan piagam penghargaan Angkatan Perang Republik Indonesia tanggal 5 Oktober 1951. Demikian kilas singkat Hari Jadi Luwu dan sejarah perlawanan rakyat Luwu tanggal 23 Januari 1940 yang kemudian ditetapkan menjadi Hari Jadi Luwu melalui peraturan daerah kabupaten daerah tingkat 2 Luwu nomor 17 tahun 1994. Pada tanggal 29 November 1994 sebagai bukti bahwa tanah Luwu memiliki sejarah keberadaannya dan menjadi landasan pelaksanaan peringatan Hari Jadi Luwu setiap tahun oleh segenap masyarakat Luwu. Selamat Hari Jadi Luwu ke-75 dan Hari Perlawanan Rakyat Luwu ke-74. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan perlindungan, bimbingan, dan petunjuk dalam upaya kita membangun tanah Luwu Wanua Mapatuo Naiwai Alena. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Bupati Luwu Timur kepada Bapak Insinyur Haji Muhammad Turk Huslar disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Selamat pagi. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Andi Sudirman Soleman. Terima kasih kehadiran Bapak di tengah-tengah elemen dan warga masyarakat Setanah Luwu pada kegiatan yang berarti buat elemen masyarakat Tanah Luwu. Yang saya hormati rekan-rekan para bupati, wali kota Setanah Luwu. Dalam hal ini diwakili masing-masing wakil bupati Luwu, wakil wali kota Palopo, Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara. Kenapa demikian? Kami laporkan bahwa hari ini berkenaan dengan seluruh bupati se-Provinsi Sulawesi Selatan ada kegiatan penting terkait dengan kunjungan kerja pimpinan KPK dan jajaran di provinsi, sehingga para bupati tentunya Setanah Luwu pada saat ini tidak berkenan bersama kita. Saya sendiri mendapatkan dispensasi dari Bapak Gubernur
dan juga dari Ketua KPK untuk bersama-sama di tengah-tengah perayaan Hari Jadi Luhuk yang ke-752 dan Hari Jadi Perlawanan Rakyat Luhuk yang ke-74 yang dipusatkan di Kabupaten Luhuk Timur, sehingga kita dapat memaklumi dan memahami. Yang saya hormati Bapak Ibu anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Yang saya hormati para ketua DPRD se-Tanah Luhuk, Ketua DPRD Kolaka Utara, Ketua DPRD Kabupaten Toraja Utara. Yang saya hormati Kepala Kantor Regional BKN Wilayah 4 Republik Indonesia. Yang saya hormati Wakil Bupati Kabupaten Luhuk Timur, rekan-rekan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Luhuk Timur, dan segenap Forum Koordinasi Pimpinan Daerah se-Tanah Luhuk. Yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Luhuk Timur beserta segenap Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Luhuk Timur yang terhormat. Yang kami hormati jajaran pemerintah daerah Kabupaten Luhuk Timur, para asisten, para kepala OPD, staf ahli, camat, lurah, para kepala desa se-Kabupaten Luhuk Timur. Yang saya hormati manajemen PT Vale bersama dengan jajaran organisasi masyarakat, organisasi pemuda, organisasi wanita, ketua tim penggerak PKK, wakil ketua, beserta dengan seluruh organisasi wanita yang ada di Kabupaten Luhuk Timur khususnya. Yang kami muliakan, yang mewakili Sri Paduka Datu Luhuk, jajaran perangkat adat Kedatuan Luhuk. Yang kami muliakan Macoa Bawalibu bersama dengan perangkat adat Kemacoan. Yang saya hormati, kami muliakan orang-orang tua kami, sesepuh, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, LSM, rekan-rekan insa pers, serta hadirin sekalian yang mohon maaf tidak bisa kami sebut satu persatu, khususnya seluruh elemen masyarakat se-Tanah Luhuk yang berbahagia pada kesempatan ini. Perkenankan pertama-tama di tengah-tengah kebahagiaan kami semua, khususnya Wijato Luhuk pada saat ini, mengajak kita sekalian untuk memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas berkah dan rahmatnya kami elemen masyarakat Wijato Luhuk hari ini memperingati peringatan Hari Jadi Luhuk yang ke-752 dan peringatan Hari Perlawanan Rakyat Luhuk yang ke-74, di mana tahun ini Kabupaten Luhuk Timur dipercayai oleh seluruh elemen masyarakat Wijato Luhuk untuk menjadi tuan rumah penyelenggara kegiatan tersebut. Olehnya itu, perkenankan pada kesempatan ini mewakili khususnya seluruh elemen masyarakat Kabupaten Luhuk Timur menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya, terutama Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Gubernur bersama dengan seluruh jajaran, segenap anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang terhormat, dan seluruh tamu undangan, Bupati, Wakil Bupati, para ketua dan Wakil Ketua DPRD
setanah Luwu dan seprovinsi, begitu pula dari daerah tetangga. Sekali lagi, mewakili semuanya kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya. Sebagai bagian dari perjalanan panjang sejarah Kedatuan Luwu dan penghormatan atas jasa patriotisme para pejuang tanah Luwu, marilah kita jadikan momentum hari bersejarah ini menjadi sumber inspirasi dan pembangkit inovasi pembangunan tanah Luwu menuju masyarakat yang sejahtera dan bermartabat serta berpegang teguh pada nilai-nilai luhur Wijato Luwu. Mengenang masa lalu dalam peringatan seremoni seperti ini memang penting, tetapi yang paling utama bagaimana kita mampu untuk mengaktualkan nilai-nilai positif dari warisan para pendahulu ke dalam aksi nyata membangun tanah Luwu yang berbudaya, bermartabat, dan berdaya saing. Tema peringatan tahun ini sinergi dan akselerasi di tanah Luwu. Tema ini tidak boleh hanya sebatas slogan semata, tapi harus menjadi tekad kita semua untuk melihat tanah Luwu terus berkembang ke arah kemajuan. Rebah sipatokong, mali siparape, sirui menre, te sirui ro, malilu sipakainge, mengepi upajar, yang artinya rebah atau rebah saling menegakkan, hanyut saling mendamparkan, saling menarik ke atas dan tidak saling menekan ke bawah, terlupa saling mengingatkan dan jangan berhenti untuk saling mengingatkan. Pepatah ini juga bermakna kita harus bersinergi, saling membantu menghadapi berbagai hambatan dan rintangan serta saling mengingatkan untuk kebaikan. Jika semua itu kita jalankan, maka akan terwujud masyarakat yang aman dan masyarakat yang sejahtera. Bapak Wakil Gubernur serta hadirin yang kami hormati, peringatan 23 Januari merupakan momentum penting untuk mengenang sejarah eksistensi awal Kedatuan Luwu dan semangat patriotisme para pejuang-pejuang Luwu. Bagaimana tadi kita dengarkan bersama sejarah singkat kegiatan yang kita lakukan pada saat ini. Banyak hal yang terjadi di masa silam sangat mempengaruhi sejarah hari ini. Karena itulah sejarah masa lalu adalah fondasi bagi sejarah hari ini, dan pada gilirannya akan membentuk sejarah di masa yang akan datang. Sejarah perjuangan rakyat tanah Luwu dalam membela kedaulatan negara tidak boleh kita lupakan. Tapi sebagai generasi penerus, seluruh komponen masyarakat tanah Luwu harus bersikap optimis dan berpikir positif bahwa menjadi pahlawan di era saat ini tidak lagi untuk memperjuangkan kedaulatan negara dengan mengangkat senjata dan bunuh-membunuh, tetapi bagaimana membangun kesepahaman untuk menyatukan langkah, membangun peradaban yang lebih maju, yang berkeadilan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Wijato Luwu khususnya. Tanah Luwu dengan segala potensi, baik itu sumber daya alamnya seperti pertambangan, jasa yang ada, pariwisata, hingga tentu sektor pertanian dalam arti luas. Semua ini menjadi penyangga utama perekonomian di Sulawesi Selatan umumnya. Kita semua harus bangkit, bekerja sama, dan berkarya untuk kemajuan tanah Luwu. Sektor perekonomian harus tumbuh secara berkualitas, di mana pertumbuhan itu bisa berkontribusi pada pengurangan tingkat kemiskinan dan memperkecil kesenjangan. Bapak Wakil Gubernur serta hadirin sekalian yang kami hormati serta kami muliakan, sekali lagi mewakili masyarakat Wijato Luwu, masyarakat tanah Luwu, perkenankan sekali lagi kami menyampaikan terima kasih pada Bapak Gubernur Sulawesi Selatan atas dukungan kebijakan terhadap pembangunan di tanah Luwu, khususnya sejumlah pembangunan infrastruktur
mulai dari Luwu, Kota Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur, dan kami berharap tentu kebijakan ini terus dapat berlanjut dalam membangun Tanah Luwu, karena tentu masih banyak harapan masyarakat ke Bapak Gubernur yang tidak bisa saya uraikan satu persatu, termasuk sebagai salah satu destinasi atau objek wisata yang ada di Sulawesi Selatan yang berada di Kabupaten Luwu Timur, yaitu keberadaan Danau Matano dan sekitarnya yang ada di Kabupaten Luwu Timur. Begitu pula termasuk yang berulang kali kita sudah membicarakan terkait dengan akses transportasi dari ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan ini sampai ke ujung Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu berada di Kabupaten Luwu Timur, yang kita harapkan sesuai dengan kondisi-kondisi yang sangat baik, pelebaran jalan transportasi, jalan negara hingga ke ujung Provinsi Sulawesi Selatan yang tepatnya ada di Kabupaten Luwu Timur, karena akan memasuki Kabupaten Luwu, Kota Palopo, Luwu Utara, dan tentu berakhir di Kabupaten Luwu Timur, termasuk juga tentu untuk bagaimana akses transportasi udara yang tentu kita harapkan juga untuk segera mungkin mendapat realisasi dalam rangka percepatan pelayanan masyarakat untuk transportasi udara. Di penghujung sambutan ini, saya kembali mengajak seluruh elemen pemerintah dan masyarakat se-Tanah Luwu, mari kita bersinergi, kita tekatkan dan teguhkan komitmen kita, dan mari kita maknai peringatan ini untuk mengisi kembali setiap detik perjuangan kehidupan masyarakat dengan karya dan prestasi. Lalu kita bingkai catatan perjalanan hari ini dalam dan hari yang akan datang dengan kerja-kerja yang produktif demi meraih cita-cita dan harapan akan masa depan yang lebih baik bagi Wijaya Luwu. Karakter Wijaya Luwu ibaratnya seperti air putih, meski tidak mewah, namun sangat berarti bagi kehidupan. Jangan takut akan perubahan. Kita mungkin kehilangan sesuatu yang baik, namun kita harus yakin ada hal yang jauh lebih baik akan kita peroleh. Mari kita berdoa bersama, semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan keberkahan, dan seluruh aktivitas kita utamanya bagaimana membangun Tanah Luwu secara sinergi dan terakselerasi secara bersama-sama. Bapak Wakil Gubernur yang kami hormati, selanjutnya kiranya pada kesempatan ini atas nama elemen seluruh masyarakat Wijaya Luwu memohonkan kesediaan Bapak Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan untuk dapat memberikan sambutan pada acara peringatan Hari Jadi Luwu yang ke-752 dan Hari Perlawanan Rakyat Luwu yang ke-74 pada kesempatan ini. Kiranya mohon maaf andaikan hal tidak berkenan selama Bapak Wakil Gubernur dan rombongan, tamu undangan yang kami muliakan berada di wilayah ini tidak sesuai harapan. Atas nama masyarakat Kabupaten Luwu Timur khususnya dan seluruh elemen masyarakat Wijaya Luwu menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya mohon maaf apabila tidak berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyertai perjalanan kita dalam pengabdian kepada bangsa dan negara, dan terlebih khusus daerah Tanah Luwu sebagai elemen Wijaya Luwu. Lebih dan kurangnya sekali lagi mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila wanitulih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi Santi Santio. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan bersama sambutan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
Kepada Bapak Andi Sudirman Sulaiman ST dengan hormat disilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diulang lagi ini, di depan kalah sama yang di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mulai panas ya, saya singkat-singkat saja. Pertama, yang saya hormati, saya banggakan Bapak Bupati yang juga anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Andi Hatta, periode 2013-2015. 2013 benar ya? 2003-2015, mohon maaf. Yang saya hormati segenap anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang hadir, sempat hadir. Yang saya hormati, saya banggakan dan saya muliakan orang tua kita, teman lebih Bapak Sri Baginda Datulu atau yang mewakili. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Bupati Luwu Timur beserta Ketua Tim Penggerak PKK. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Wakil Bupati Luwu Timur beserta Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Luwu Timur. Yang saya hormati segenap bupati, wali kota atau yang mewakili, segenap anggota Forkopimda, ketua DPRD se-Kabupaten Luwu, kepala kantor regional 4 BKN Makassar beserta timnya, para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh wanita dan pemuda, dan seluruh organisasi yang berada di se-Kabupaten Luwu yang saya hormati, saya cintai. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, kesehatan, kesempatan. Alhamdulillah bisa hadir di tempat ini. Salawat dan salam atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu senantiasa istiqomah di atas sunnah dan di atas jabatan kita insyaallah. Amin. Pertama, permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Sedianya Bapak Gubernur hadir bersama kita hari ini di tempat ini, tetapi berhubung karena kegiatan yang tidak bisa diwakilkan sehingga beliau mengamanahkan kepada kami untuk datang dan menyampaikan permohonan maaf, sekaligus tentu komitmen beliau adalah sangat rindu dengan warga se-Kabupaten Luwu. Pertama, ini mungkin kedua kalinya saya menginjakan kaki di Luwu Timur untuk acara seperti ini, dan saya tidak akan pernah bosan-bosan untuk datang di tempat di Luwu Raya ini. Entah kami datang secara fisik maupun fisik, pembangunan yang kami bangun di seluruh Luwu Raya dan Tanah Toraja Utara tanpa membedakan dan tidak ada diskriminasi adalah hanya untuk menegakkan sila yang kelima, social justice, keadilan sosial dalam pemerataan pembangunan di Sulawesi Selatan. Bisa dilihat, alhamdulillah, bisa mungkin dicek di 2019 adalah fakta yang berbicara. Bersama Bapak Gubernur dan saya sebagai Wakil Gubernur telah menetapkan janji-janji program politik, dan tentu adalah sesuai dengan kemampuan kami untuk menetapkan dan melaksanakan di tahun yang bersangkutan. Pembangunan Setu
Kita sudah lihat dulu menjadi isu-isu untuk transportasi mencapai Seko adalah sekitar 3 hari. Alhamdulillah sekarang sudah bisa diakses dengan beberapa jam saja. Insya Allah tahun ini akan kita lanjutkan kembali pembangunannya untuk Seko Luwu Utara. Yang kedua, kita tahu perbatasan di Beteleme, khusus untuk Luwu Timur, kita sudah hadir juga di sana untuk membangun perbatasan. Itu adalah hasil komunikasi kita dengan pemerintah daerah bersama Bapak Bupati dan Bupati. Komunikasi kami adalah sangat intens untuk melihat skala prioritas yang ada di Luwu Timur ini. Kita juga hadir pembangunan untuk pelebaran bandara di Masamba. Kita juga hadir insya Allah tahun ini untuk memenuhi hasil diskusi-diskusi kita, sinergitas kita dengan provinsi dan kabupaten kota untuk pelebaran bandara Gua itu. Harapan kita adalah bagaimana menjadikan Luwu Raya dan Toraja ini adalah menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di setiap wilayah-wilayah yang dulunya menjadi isu-isu akses, isu-isu transportasi dan sebagainya. Kemudian kami juga hadir, bisa dicek dulunya juga tersilir 2 kecamatan di Toraja adalah Simbol dan Mapak. Alhamdulillah tahun 2011 kami datang hadir di sana dan warga di sana sangat antusias melihat kami. Saya hadir, katanya pejabat pertama datang untuk profesi. Saya bilang jangan melihat karena saya datangnya, tapi lihat apa yang akan kami kerjakan di sana. Alhamdulillah di akhir di penghujung tahun 2011 alat-alat berat kami sudah masuk di wilayah-wilayah itu untuk membuka jalan akses. Kenapa adalah untuk menegakkan namanya sila kelima social justice, keadilan dalam sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kita. Kemudian ada beberapa kemarin saya sempat berkunjung hanya untuk mengecek di Luwu adalah ada bendungan 1. Saya mendengarkan di 2018 hancur. Saya dikirimi fotonya sekitar 50-60% tidak bisa berfungsi. Kapasitasnya ribuan sampai 2.600 dan bisa stop hanya karena persoalan kerusakan infrastruktur. Di tahun 2019 alhamdulillah sudah terbuka dan sudah selesai. Kemarin kita lakukan peninjauan. Saya bilang saya tidak perlu dibayar apa-apa, tapi warga di sana cukuplah dengan makan durian bersama. Nikmat sekali menikmati durian yang ada di Luwu. Di samping bendungan yang sudah lahir dan sudah jadi, bukan janji politik, tetapi sebuah kerja yang sudah pasti kami perlihatkan bahwa kami hadir. Kami tidak mau akan ditagih kemudian di hari kemudian bahwa Anda memimpin tidak adil kepada masyarakat dan membeda-bedakan. Betul ya Pak? Betul. Tadi saya lihat berderet ada Luwu Timur, ada Luwu, ada Palopo, ada satu lagi selalu isu tapi tidak ada tadi. Tetapi harus tahu bahwa ada kewenangan yang terbatas. Kami bersama Bapak Gubernur tentu akan mendorong, mensupport. Tetapi dalam hal kami punya kewenangan 100% adalah membangun infrastruktur, membangun masyarakatnya, membangun sumber daya manusianya, dan memaksimalkan potensi-potensi adalah sesuatu yang di depan mata kami. Kami tidak mau melepaskan sesuatu yang pasti bahwa kami bisa menjangkaunya. Tetapi tentu kami mendukung upaya-upaya daripada Luwu jika itu adalah sesuatu hal. Makanya tadi malam saya menerima mereka. Saya bilang anytime, kapan saja Anda bisa menemui saya, entah di mana saja. Insya Allah saya akan menemui. Jam berapa saja, silakan tinggal kontak, atur janji. Kemudian hal lain bahwa ada bendungan satu lagi di Luwu Utara, Baliase. Betul ya? Baliase. Misakada di Patu Pantang Kada. Oh, begitu bahasanya. Baliase. Ya. Jadi bendungan itu sudah dibangun, infrastruktur main konstruksinya sudah, main damnya sudah. Kapasitasnya 21.000. Saya sudah kalkulasi kemarin. Kalau 21.000 ini hektar sawah yang diairi 3 kali panen, 2 kali saja. Dengan rating 3 sampai 5 ton per tahun per 1 kali panen, dikali 2 misalnya, itu sekitar 2 triliun per tahun omset income khusus untuk di Luwu. Tetapi sayang sekali sekarang
saya meminta kepada seluruh warga Luwu yang terimbas dengan akan pembebasan lahannya untuk mensupport. Kenapa? Karena kita sudah jadi bendungan di atas. Tinggal bagaimana meneruskan saluran-saluran tersier, saluran-saluran yang menuju ke sawah-sawah petani. Insya Allah akan bisa menambah pendapatan per kapita daripada petani, dan ini bukan korporasi, tapi ini langsung kepada masyarakat lapisan bawah. Kemudian selanjutnya saya sampaikan bahwa di pemerintahan kami adalah pemerintahan yang ingin menciptakan bagaimana suasana yang bersih, bagaimana suasana yang fair untuk semua, ASN dan pejabat dan sebagainya. Ciri-cirinya mudah. Ketika ada lelang jabatan, ada lelang proyek, kemudian belum dilelang dan ataupun masih dalam tahapan, sudah ditahu ciri-cirinya akan menang, berarti itu belum efektif, belum fair. Bagaimana? Betul. Maka jangan kemudian masyarakat menduga-duga, tapi harus kita buatkan akses seluas-luasnya yang fair untuk semua yang ikut, dan kita bisa menetapkan bahwa suatu pemerintahan yang bebas intervensi daripada semua kepentingan, tapi adalah untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang untuk semua masyarakat dan semua kembali kepada masyarakat. Kemudian selanjutnya yang perlu saya sampaikan bahwa tentu kita di Sulawesi Selatan juga akan meningkatkan bagaimana masyarakat kita. Krisis-krisis yang terjadi sebenarnya harus dipahami bahwa bukan krisis kepintaran, orang pintar banyak, bukan krisis ekonomi yang terjadi di wilayah kita, tetapi adalah krisis kepemimpinan dalam bermoralnya, bagaimana moral dan akhlaknya mereka. Maka dari itu kami ada program bagaimana literasi Quran masuk kepada anak-anak kita, adik-adik kita di sekolah-sekolah, supaya didekatkan dengan Al-Qurannya sehingga menjadi imun. Tidak mudah untuk dirasuki dengan pemahaman-pemahaman yang membelokkan mereka ke arah yang radikal negatif. Tentu ini adalah salah satu program kami untuk menciptakan Sulawesi Selatan kembali kepada marwahnya yang seperti yang dulu. Bagaimana sipaka tahu, sipaka ingat, sipaka lebih. Indonesia ini negara muslim terbesar, dan mereka dibangun dan menyebar agama itu tidak pernah dengan angkat pedang. Bahkan di seluruh, bisa dicek di dalam kitab Al-Quran, 6.000-an ayat, tidak ada kata-kata satupun pedang di dalamnya. Adalah rahmat lil alamin. Bagaimana mungkin kita menjabarkan hikmah kepada seluruh masyarakat, kita tunjukkan kepada mereka, kita memimpin bahwa mengayomi seluruh dan adil kepada semuanya. Inilah sila kelima, social justice bagi seluruh rakyat Sulawesi Selatan. Terakhir perlu saya sampaikan bahwa tentu perjuangan dulu adalah perlawanan. Dulu pemuda-pemudanya bagaimana berjuang untuk meraih kemerdekaan, merebut, tapi selalu ada pesan bahwa katanya merebut itu jauh lebih mudah dibanding kita nantinya adalah untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan ini. Ini tentu menjadi tantangan dan challenge bagi kita semuanya untuk bagaimana melahirkan orang-orang inovatif, kreatif, berdiri di atas kaki sendiri, untuk menegakkan dan memperlihatkan bahwa kita bisa membangun Indonesia ini di atas kaki kita sendiri. Betul? Demikian mungkin penyampaian saya. Saya akhirnya menyampaikan bahwa saya tentu mendoakan Luwu Raya ini tentu akan menjadi salah satu penyangga pangan nasional dan salah satu contoh di Sulawesi Selatan yang bisa mandiri, yang bisa merata perekonomiannya dan bisa tumbuh perekonomian di mana-mana. Demikian, subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembawa lambang Hari Perlawanan Rakyat Luwu memasuki tempat acara.
Selanjutnya dimohon perkenan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Bupati Luwu Timur, serta Sekretaris Daerah Luwu Utara untuk mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri. Penyerahan lambang perlawanan rakyat Luwu oleh Bupati Luwu Timur kepada Wakil Gubernur Sulawesi Selatan untuk diserahkan kepada Kabupaten Luwu Utara selaku tuan rumah pelaksanaan Hari Perlawanan Rakyat Luwu selanjutnya. Kepada Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Bupati Luwu Timur, serta Sekretaris Daerah Luwu Utara disilahkan kembali ke tempat. Kanan. Kanan. Langkah, tegap, maju. Jalan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya pembacaan doa oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ya Allah, Tuhan pemilik segala puji dan syukur. Segala puja dan puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Allah, karena tak pernah kering cucuran rahmat dan karunia-Mu. Bahkan kami yang hadir saat ini di tempat ini dalam rangka peringatan Hari Jadi Luwu ke-752 dan Hari Perlawanan Rakyat Luwu ke-74 tahun 2020. Ini pun juga tak lepas karena ridho dan perkenan-Mu semata. Ya Allah, Tuhan yang Maha Perkasa lagi bijaksana, jadikanlah peringatan pada hari ini sebagai pemacu semangat kami masyarakat Luwu untuk tetap terus meningkatkan profesionalisme,
dalam rangka menggelorakan semangat pembangunan spiritual dan material dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia untuk mewujudkan masyarakat adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Allahumma ya Allah ya Rabbana, tunjukkan kepada kami yang benar adalah benar dan berikan kekuatan untuk melaksanakannya. Tunjukkan kepada kami yang salah itu adalah salah, berikan kekuatan untuk menghindarinya. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dosa para pemimpin kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru-guru kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya persiapan penyerahan kepada para penerima, disilahkan untuk mengambil tempat. Selanjutnya dimohon perkenan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Bupati Luwu Timur, Wakil Bupati Luwu Timur, Ketua DPRD Luwu Timur, serta Kepala Kantor Regional 4 BKN Makassar untuk mengambil tempat. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, penyerahan pertama yaitu penyerahan persetujuan teknis kenaikan pangkat pegawai negeri sipil periode 1 April 2020 dari Kepala Kantor Regional 4 BKN Makassar kepada Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, selanjutnya kepada Bupati Luwu Timur. Selanjutnya dimohon perkenan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan untuk menyerahkan didampingi Bupati Luwu Timur, Wakil Bupati Luwu Timur, serta Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur. Penyerahan pertama yaitu penyerahan 4 buah motor untuk Polres Luwu Timur yang diterima oleh Kapolres Luwu Timur. Penyerahan kedua yaitu penyerahan sertifikat kepada Perpustakaan Tudang Sipung Desa Puncak Indah Kabupaten Luwu Timur atas prestasi sebagai juara Harapan 3 Klaster A Lomba Perpustakaan Umum Terbaik tingkat nasional. Dan selanjutnya penyerahan 2 mobil jenazah kepada Dinas Sosial, dan penyerahan selanjutnya penyerahan 2 unit mobil sekolah yang akan diterima Dinas Perhubungan. Penyerahan selanjutnya yaitu penyerahan bantuan alat kesenian Marawis secara simbolis yang akan diwakili oleh Ketua Kelompok Sanggar Seni Komunitas Pemuda Towuti atau disingkat KOPI. Dan penyerahan terakhir yaitu penerima kendaraan operasional pemerintah desa secara simbolis
yang diwakili oleh Desa Tabarano. Dilanjutkan dengan foto bersama. Diucapkan terima kasih kepada Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Bupati Lu Timur, Wakil Bupati Lu Timur, dan Ketua DPRD Lu Timur, serta Kepala Kantor Regional 4 BKN Makassar, dan disilahkan kembali ke tempat.